Kredit pajak dalam negeri. Pengertian kredit pajak. Kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain, serta dikurang pajak terutang, termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Selanjutnya, jenis kredit pajak. Yang pertama, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 5. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang terakhir, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, ketentuan pengembalian pajak. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Sesuai dengan pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan pengembalian pajak diantaranya 1. Keabsahan bukti pungutan dan bukti potongan serta bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak bersangkutan. Yang kedua, kebenaran material tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang. Kredit pajak penghasilan Pasal 22. Pajak ini dipungut oleh bendahara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga negara lainnya. Pajak penghasilan pasal 22 berkenaan dengan pemotongan pajak penghasilan dari kegiatan di bidang impor, kegiatan usaha di bidang lain. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. Untuk pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat final, tidak dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak. Apabila wajib pajak yang dipungut pajak penghasilan pasal 22 tidak mempunyai NPWP, maka dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 22 lebih tinggi 100% dari mereka yang ber-NPWP. Menurut pasal 2 ayat 4 PMK-224-PMK.011-2012, pengenaan lebih tinggi tersebut hanya berlaku untuk pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Selanjutnya, tarif pengenaan PPh pasal 22 dalam kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dijelaskan sebagai berikut. A. PPh pasal 22 impor. Apabila orang atau badan melakukan impor, maka dikenakan PPh pasal 22. 1. Apabila memiliki angkatan pengenal impor atau AP, dikenakan tarif 2,5% dikali nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan AP, 0,5% dikali nilai impor. 2. Apabila tidak memiliki AP, dikenakan tarif 7,5% dikali nilai impor. 3. Barang tak bertuan di pelabuhan, apabila dilelang, maka akan dikenakan tarif 7,5% dikali harga lelang. B. PPh bendaharawan pasal 22. Apabila orang atau badan menjual barang kepada instansi pemerintah yang pembayarannya melalui bendaharawan pemerintah, maka pada saat bendaharawan pemerintah membayar dipotong atau dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali harga jual, tidak termasuk PPN. C.
PPh Pasal 22 pada industri semen, baja, otomotif, kertas, farmasi, dan perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan PMK-154-PMK.03-2010, STTD PMK-220 PMK.011-2012 atas kuasa Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan menetapkan besarnya PPh Pasal 22 atas beberapa produk industri sebagai berikut. Selanjutnya D. Pungutan PPh Pasal 22 atas bahan bakar minyak, gas, dan pelumas semula. Pungutan PPh Pasal 22 atas bahan bakar minyak, gas, dan pelumas semula diatur dalam KEP-417/PJ-2001. Dalam aturan tersebut yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, gas, dan pemanas adalah produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas. Besarnya pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha BBM jenis premis, Upertiti, dan gas adalah sebagai berikut. Menurut Pasal 2 Ayat 1C PMK-224-PMK.011-2012, besarnya tarif PPh Pasal 22 atas penjualan BBM oleh produsen atau importir BBM adalah sebagai berikut. E. PPh Pasal 22 barang sangat mewah. Pemungut PPh Pasal 22 wajib memungut PPh pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan PMK-253-PMK.03-2008, tanggal 31 Desember 2008, barang yang tergolong sangat mewah meliputi 1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. 2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah. 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. 4. Apartemen kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. 5. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang-orang berupa sedan, jeep, sport, utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc, sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Besarnya PPh yang harus dipungut adalah sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. PPh yang dipungut tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan sebagai kredit pajak oleh wajib pajak pembeli barang. Kredit pajak PPh Pasal 23. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan umumnya atas penghasilan pasif atau unearned income yang tidak banyak membutuhkan usaha dan tenaga untuk memperolehnya, atau penghasilan capital income, atau penghasilan bersumber dari modal saham, pinjaman atau kapitalisasi biaya penelitian. Tarif 15%. Dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Jika wajib pajak bukan penerima NPWP, maka tarif pemotongan lebih tinggi 100%. A. Dividen. Dividen dengan nama atau bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1G Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehubungan dengan dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri karena berdasar Pasal 17 Ayat 2C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikenakan tarif paling tinggi 10% dan bersifat final dalam rangka mengurangi beban pajak ganda ekonomis atau dividen, maka dalam Pasal 23 Ayat 4C atas dividen dimaksud dikeluarkan dari objek pemotongan PPh Pasal 23. B. Bunga.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, seperti dalam pasal 4 ayat 1F Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan dimet bunga wajar atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang tidak A. Berasal dari dana sendiri, B. Modal telah disetor penuh, C. Kreditor tidak merugi, dan D. Debitur perseroan mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan. C. Royalti. Khusus untuk penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi, perlakuan PPh pasal 23 sebagai berikut, sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor Peraturan 33 PJ 2009 JO SE strip 58 PJ 1. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta dan karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak atau moving image, antara lain meliputi film dokumenter, film iklan, reportage atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. 2. Pemanfaatan hasil karya sinematografi melalui suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk jangka waktu atau wilayah tertentu dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dikali seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta. DPP adalah jumlah seluruh penghasilan. Yang ketiga, pemanfaatan hasil karya sinematografi melalui suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk mengumumkan penciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop dikenakan PPh pasal 23 sebesar 5% dikali 10% dikali jumlah bagi hasil. DPP adalah 10% dari bagi hasil. D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1E UU PPh. NPWP kena tarif pemotongan lebih tinggi 100% dari jumlah bruto atas. 1. Sewa dan penghasilan lain dari harta, kecuali sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta, yaitu sewa tanah dan atau bangunan, yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. 2. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan. 3. Imbalan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, kredit pajak PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh pasal 25 bagi OPBT yaitu 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh pasal 25 bagi OPSPT yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf AU PPh adalah sampai 50 juta, yaitu 5%, di antara 50 juta sampai 250 juta 15%, di antara 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak dikali 25%. Contoh perhitungan. Contoh perhitungan pasal 22. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah. Nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? PPh pasal 22 yang dipungut yaitu 1,5% dikali 10 juta yaitu 150.000. B. Contoh perhitungan pasal 23.
Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jawabannya adalah PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 30 juta yaitu Rp4.500.000. Saat terutang, yaitu akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Mei 2015. Saat penyetoran, paling lambat 10 Juni 2015. Saat pelaporan, paling lambat 20 Juni 2015. C. Contoh perhitungan pasal 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahun PPh 2014 sebesar Rp50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 10 juta rupiah, PPh pasal 22 5 juta rupiah, PPh pasal 23 3 juta rupiah, PPh pasal 24 3 juta rupiah. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? PPh terutang tahun 2014 yaitu 50 juta dengan kredit pajak Rp21.500.000 dan ditemukan dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 yaitu Rp28.500.000. Besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu Rp28.500.000 per 12 yaitu Rp2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar Rp2.375.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.